Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kokom Komeria. Saya akan berbagi cara menjelaskan daftar isi secara otomatis. Di depan saya ini sudah ada sebuah karya ilmiah. Jadi teman-teman harus, kalau sudah ada, tinggal membuat daftar isi secara otomatis ya. Biasanya kan nulis bab 1 titik-titik angkanya ya, jadi tidak rata. Nah, sekarang nanti ini cara otomatis. Langkah pertama yaitu di bab 1 ini kita blok, lalu kita heading, kita klik kanan. Kenapa klik kanan? Karena warnanya masih biru. Kita modif, lalu kita klik otomatis. Setelah itu ini ada tulisannya Cambria. Nah, kita akan samakan apakah tulisannya Cambria. Nah, kita lihat, oh ternyata di sini Arial. Berarti kita harus samakan Arial. Kita blok lagi bab 1. Kita klik heading, lalu di heading klik kanan, kita klik modif, lalu kita ganti yang biru menjadi otomatis, tulisannya menjadi Arial, ukuran tulisannya kita pilih 11 atau 12, saya pilih 11. Lalu ini sudah di bold, berarti kan hitam. Kalau bab biasanya hitam tulisannya. Lalu kita beri OK. Setelah OK, kita beri diletak di tengah-tengah, yaitu berarti di center, di tengah. Lalu kita kasih spasi 2 supaya ada jarak. Nah, selesai. Lalu kita bab 1 itu biasanya ada berbagai sub-sub bab. Nah, di sini kita lihat ada latar belakang masalah. Kita blok. Lalu karena ini menjadi subbab, jadi kita klik heading 2. Nah, berarti setiap subbab itu kita klik heading 2 ya. Nah, kita klik kanan, lalu kita update heading 2, lalu kita beri spasi karena dia letaknya tidak ada di tengah karena masih di pinggir gitu. Jadi kita klik spasi 2. Nah, di dalam latar belakang ini atau di bab 1 ini adakah lagi yang menjadi subnya? Kita cari, kalau menjadi subnya kita blok, lalu nah ternyata ada di identifikasi masalah. Nah, kita klik heading 2, lalu kita klik kanan update, lalu kita buat kasih spasi 2. Nah, setelah itu kita cari lagi supaya sini ada pembatasan masalah. Lalu kita blok biasa heading 2, klik kanan update heading 2, lalu beri spasi 2. Di sini juga masih ada rumusan masalah. Kalau kita blok, terus kita klik heading, lalu kita klik heading klik kanan update heading 2. Nah, lalu kasih spasi. Nah, di bab 1 itu masih banyak sub-subnya, nanti bisa kelihatan, kita bisa klik. Nah, setelah selesai di bab 1 berarti kita ke bab 2. Bab 2 sama teman-teman, di bab 2 kita blok, lalu kita heading 1 karena dia bab, bukannya subbab ya. Lalu kita beri di tengah-tengah center, lalu kita kasih spasi 2. Nah, di bab 2 ini adakah subnya? Kita cari. Oke, ternyata tidak ada. Lanjut kita ke bab 3. Nah, bab 3 kita blok, lalu kita heading 1, kita klik. Nah, kita klik kanan, kita update heading 1, kita beri letakkan di tengah-tengah, kita kasih spasi 2. Nah, adakah ada subnya? Ternyata kita ada subnya ya. Ini ada subnya, kita blok, lalu kita karena ini sub, jadi kita klik kanan teman-teman, ada di pinggir nih, ada di sub titelnya. Kita create stylenya, kita tulis bab 3, bab 3. Kita OK, lalu kita klik headingnya, lalu klik kanan update heading, lalu kita kasih spasi 2. Nah, lanjutnya ada subjeknya selesai. Nah, ada di sini, ada di desain pembelajaran
Oke, prosedur kita blok karena menjadi bagian sub, dia tuh kita klik heading 2, kita klik kanan update heading 2, lalu kita beri spasi 2. Nah, masih adakah? Ya, jika masih ada kita klik lagi. Jika tidak ada, kita lanjut ke bab berikutnya. Nah, di sini ada bab 4. Bab 4. Oke. Kita blok lalu kita heading 1. Ingat ya, kalau bab itu bukan subbab, jadi kita ke heading 1, lalu kita beri center lagi, lalu kita kasih spasi spasi 2. Nah, di sini kita belum klik ya, update heading 4 ya. Nah, adakah di bab 4 ini menjadi subnya, yaitu ada deskripsi hasil penelitian. Menjadi sub kita blok, lalu kita klik title-nya dulu ya, yang terkecilnya dulu. Ini karena ada di bab 4, jadi nanti adanya di bab 4, lalu kita oke. Setelah oke, kita klik heading 2-nya, klik kanannya, update heading 2-nya, lalu kasih spasi 2. Nah, adakah di bab 4 ini bagian dari subbabnya lagi selain yang pertama? Ya, di sini ada siklus penelitian. Oke. Kita klik, lalu klik heading 2, lalu klik kanan, update heading 2-nya, lalu berikan spasinya. Nah, jika masih ada, silakan teman-teman beri seperti tadi subnya, yaitu klik heading 2, klik kanannya, klik update-nya, lalu kasih spasinya, dan seterusnya. Nah, selesai bab 2, berarti ada di bab 2, bab 3, bab 4, seterusnya. Nah, sekarang ada di bab 5. Bab 5 yaitu ini bab, jadi heading, klik heading, klik kanan, update heading. Oke, beri spasi 2. Sudah semuanya. Oke. Nah, sini kesimpulan dan saran. Kita klik kesimpulan bagian dari sub bab 5 ini, yaitu kita heading, ingat di sampingnya dulu. Kita create stylenya, kita tulis bab 5. Oke, kita klik ya, kita blok, kita heading, lalu kita beri spasi 2. Nah, setelah kesimpulan masih ada subnya. Nah, oke, ini ada saran. Oke, ada saran, kita blok, jangan lupa. Lalu saran, kita blok heading 2, lalu kita beri spasi 2. Ya, ada lagi kah di bawah? Ya, terakhir itu daftar pustaka. Daftar pustaka kita blok, lalu kita heading karena dia bagian dari bab. Oke, tengah-tengah sudah, lalu kita beri spasi 2. Ya, teman-teman, setelah semuanya selesai, lalu kita buat daftar isinya. Daftar isi kita blok, lalu kita heading. Nah, di tengah-tengah sudah center, kapasitasnya kan sudah 2. Nah, di sini ada file, ada home, ada insert, ada design, ada layout, reference. Nah, kita klik reference. Nah, teman-teman, nah ada di sebelah kiri ada namanya table of contents. Nah, kita klik. Nah, kita ambil di sini ada table 1, table 2. Saya ambil table 1. Nah, ini pekerjaan yang tadi kita lakukan, yaitu membuat daftar isi secara otomatis. Secara otomatis. Lanjutnya, karena tadi ada kesalahan, ya siap ya. Sudah jadi teman-teman ya, ada bab 1,
Nah, kita lihat bab 1 dari nomor dari